Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait beberapa amalan-amalan yang dapat menghapus dosa seseorang. Di dalam kitab Khosais Ummah Al-Muhammadiyah karya Abiy Said Muhammad bin Alal Al-Maliki, diterangkan di dalam kitab tersebut amalan-amalan yang dapat menghapus dosa seseorang, terutama dosa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dinamakan keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu-pintu kebaikan yang berupa menghapus dosa-dosa umat Nabi Muhammad SAW dan menutupi aib-aibnya. Ada beberapa amalan-amalan yang mana di situ dapat menghapus dosa daripada umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, famin tilkal a'mal isbahul wudu. Di antara amalan yang dapat menghapus dosa-dosa umat Nabi Muhammad yaitu menyempurnakan wudu. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, la yusbihul wudu 'abdun illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang menyempurnakan wudu, maka Allah itu akan menghapus dosa-dosa hamba tersebut, baik dosa-dosa yang terdahulu maupun dosa-dosa yang akan datang. Nah, ini amalan pertama yang dapat menghapus dosa seorang hamba, yaitu dengan menyempurnakan wudu. Wudu kemudian sempurna wudunya. Lah, wudu yang sempurna itu yang seperti apa? Wudu yang sempurna itu ya wudu dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Syarat-syaratnya terpenuhi, rukun-rukunnya juga terpenuhi. Nah, wudu yang seperti itu yang wudu yang sempurna. Isbahul wudu yang sempurna. Nanti bisa dipelajari dalam kitab-kitab fikih terkait dengan syarat dan rukun wudu. Kemudian yang selanjutnya termasuk amalan yang dapat menghapus dosa seorang hamba yaitu ijabatul muadzin, menjawab panggilan muadzin. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dzanbuhu.
Jadi barang siapa yang mengucapkan doa ini ya ketika mendengar suara muadzin, yaitu ucapan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islam wa bi muhammadin rasulah wa bil islami dina ghufir lahu ma dzanbuhu, maka dosa-dosanya orang tersebut itu akan diampuni. Jadi ketika kita mendengar suara adzan atau selesai adzan, maka berdoalah dengan doa yang tadi saya bacakan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulah wa bil islami dina. Itu doa yang dibaca ketika selesai atau mendengar suara adzan. Itu bisa menghapus dosa-dosa. Selanjutnya termasuk amalan yang dapat menghapus dosa sebagaimana yang dikutip atau dijelaskan oleh Nabi Sayyid Muhammad adalah sholatut tasabih, sholat tasbih. Karena sholat tasbih itu wa fiha anna man fa'alaha yughfaru lahu dhanbu awwaluhu wa akhiruhu. Bahasa orang yang mengerjakan sholat tasbih, dia itu akan diampuni dosa-dosanya dari awal sampai akhir, qadimu wa hadisuhu, baik yang sekarang maupun yang akan, yang dulu maupun yang baru ya, khati'uhu wa amduhu, baik yang salah ataupun yang tidak salah, sengaja maupun yang tidak sengaja, sahiruhu wa kabiru, baik yang kecil maupun yang besar, sirruhu wa alaniyatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jadi semua dosa dari segala bentuk itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikutip di dalam kitab tersebut, dalam kitab Khosais ini. Jadi barang siapa yang sholat tasbih, maka dosanya itu akan diampuni. Kemudian untuk babakan atau masalah sholat tasbih ini, di bagian yang lain juga disampaikan atau dijelaskan oleh Abu Sayyid Muhammad. Jadi akan dibahas di bab selanjutnya. Kemudian yang dapat menghapus, amalan yang dapat menghapus dosa seorang hamba, yaitu yang selanjutnya at-ta'minu fis shalah, membaca amin ketika sholat. Jadi ketika imam itu membaca amin, maka harus bersama-sama menjawab atau membaca aminnya imam. Karena dikatakan dalam sebuah hadis, idza ammanal imamu fa aminu fa innal malaikata tu'amminu faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi ketika imam itu membaca amin, maka kita harus sama-sama mengamini. Waldolin amin, kita terus jawab amin, karena pada saat itu malaikat juga mengamini. Dikatakan barang siapa yang membaca amin bersamaan dengan aminnya malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang dapat menghapus dosa seorang hamba. Kemudian wa min dzalika sholatud duha. Di antara amalan yang dapat menghapus dosa yaitu sholat duha. Faqad ruwiya anna man shallaha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar illa al-qisas. Barang siapa yang sholat duha, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya baik yang akan maupun yang sudah, kecuali qisas. Ini mengecualikan qisas. Jadi dosa qisas itu tidak diampuni ya, illal qisas, kecuali qisas. Jadi semua dosa itu akan diampuni dengan mengerjakan sholat duha kecuali qisas. Kemudian amalan selanjutnya
wa min dzalika al-qiraah ba'dal jum'ah, membaca Al-Qur'an setelah Jumat. Dikatakan di dalam sebuah hadis, man qara'a idza sallamal imamu min sholatil jum'ah qabla ayasniya rijlahu fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'an ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa u'tiya minal ajri bi'adadi man amana billah wal yawmil akhir. Jadi barang siapa yang setelah selesai sholat Jumat kemudian dia itu membaca Al-Quran berupa Fatihah 7 kali, Kulhu 7 kali, Falak 7 kali, An-Nas 7 kali, maka dosa-dosanya itu akan diampuni. Ghufrallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dan bahkan dia itu akan diberi pahala sejumlah bi'adadi man amana billah, jumlah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Berapa itu jumlahnya? Banyak sekali orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jumlahnya dari awal sampai akhir. Nah, itu kalau orang membaca Al-Quran setelah imam salam ya, membaca Al-Quran setelah imam salam ketika sholat Jumat itu qabla ayasniya rijlahu, sebelum kakinya itu beralih posisi. Jadi masih tetap dalam keadaan dia itu tahiyat akhir ya. Jadi ketika tahiyat akhir itu salam, jangan berpindah posisi kakinya, masih tetap. Kemudian setelah itu membaca Fatihah 7 kali, Kulhu 7 kali, Falak 7 kali, An-Nas 7 kali. Nah, itu diriwayatkan ghufira lahu ma taqaddama. Barang siapa yang membaca itu maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada tambahan, akan diberi pahala sejumlah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya amalan-amalan yang dapat menghapus dosa seorang muslim yaitu fadlul qiyam fi Ramadan, mendirikan atau melaksanakan sholat malam ketika di bulan Ramadan. Dikatakan dalam sebuah hadis, anna man qama fi ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan dengan keimanan dan pengharapan, maka dosanya akan diampuni. Kemudian selanjutnya amalan yang dapat menghapus dosa yaitu puasa pada hari Arafah. Dalam hadis dikatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna siyama yaumil Arafah yukaffiru dzunubas sanatil madiyah wal mustaqbalah. Orang yang berpuasa pada hari Arafah, maka dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, Arafah itu terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Nah, ketika musim haji itu tanggal 9 Zulhijjah. Orang yang berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, maka dosa-dosanya akan diampuni, baik yang telah dilaksanakan atau dilakukan maupun yang akan dilakukan. Itu keutamaan orang yang berpuasa pada hari Arafah. Kemudian selanjutnya di antara amalan yang dapat menghapus dosa yaitu membaca tasbih, tahlil dan takbir. Diriwayatkan annaman sabbaha mi'atan wa hamida mi'atan wa kabbara mi'atan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa membaca tasbih 100 kali, baca tahmid 100 kali, membaca takbir 100 kali, maka dosa-dosanya orang tersebut akan diampuni, baik dosa yang telah maupun yang akan dilakukan. Kemudian selanjutnya keutamaan amalan yang dapat menghapus dosa itu adalah musafahah.
Musafaha itu adalah salaman. Dikatakan mamin abdaini mutahabbaini fillah, wa fi riwayatin mamin muslimaini yaltaqiyani fa yatasaffahani wa yusalliyani ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa lam yaftariqa hatta yughfar lahum dzunubahum ma taqaddama minhu wa ma ta'akhkhar. Jadi ketika ada seorang muslim bertemu kemudian bersalam-salaman, saling mengucapkan sholawat kepada Nabi, dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang akan maupun yang sudah dilakukan, sampai dia itu berpisah. Jadi selama masih bertemu, dosa-dosa itu akan diampuni. Kalau sudah pisah, nanti sudah beda lagi ya. Jadi selama belum bisa itu dosa-dosanya terus diampuni oleh Allah. Itu terkait keutamaan orang yang bersalaman atau bertemu. Kemudian selanjutnya orang yang mengucapkan hamdalah ketika selesai makan, ini bisa menghapus dosa orang tersebut. Dikatakan man akala ta'aman summa qala alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'am wa razaqanihi min khairi haulin minni wala quwwatin ghufra lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Jadi ketika selesai makan kita itu sebaiknya baca alhamdulillah dan doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa razaqana ja'alana minal muslimin dan seterusnya yang biasa kita baca ya setiap kita selesai mengerjakan atau makan. Itu dibaca doanya, sebab ketika seorang itu selesai makan kemudian berdoa, maka dia dosanya akan diampuni oleh Allah SWT. Dan yang terakhir, amalan yang dapat menghapus dosa seorang hamba yaitu dipanjangkan umurnya seorang hamba, seorang muslim, hamba yang muslim dalam Islam. Sebab dikatakan dalam sebuah riwayat, idza balaghal mar'ul muslimu arba'ina sanah sarafallahu anhu salasata anwa'in minal bala al-junun wal judam wal maras. Jadi ketika seseorang itu sudah umur 40 tahun, itu Allah akan menjauhkan darinya 3 macam. Pertama bala, 3 macam bala. Pertama itu gila, yang kedua adalah penyakit kusta, dan yang ketiga adalah penyakit lepra. Jadi 3 macam penyakit ini itu akan dijauhkan oleh Allah dari seorang muslim ketika seorang muslim itu sudah menginjak umur 40 tahun. Kemudian faida balau khamsina sana khaffafallahu anhu dzunubahu. Ketika umur seorang muslim itu sudah mencapai 50 tahun, Allah itu akan meringankan dosa-dosanya. Khaffafallahu anhu dzunubahu. Dosa-dosanya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza balagha sittina sanah, ketika umurnya itu sudah mencapai 60 tahun, razaqallahu inabah ilaihi. Allah itu akan memberkahi umurnya dengan cara bertaubat kepada Allah. Kemudian fa idza balagha sab'ina sanah, ketika umur 70 tahun, ahabbatul malaika, akan dicintai oleh malaikat. Fi riwayatin ahlus sama, akan dicintai oleh penduduk langit. Fa idza balagha samanina sanah usbitat hasanatu wa mukhiyat sayiatu. Ketika mencapai umur 80 tahun, maka kebaikannya akan ditetapkan dan kejelekannya akan dihapus. Fa idza balagha tis'ina sanah, ketika seorang hamba itu berumur 90 tahun, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Maka dosa-dosa hamba tersebut akan diampuni oleh Allah, baik yang sudah maupun yang akan dilakukan. Wa summiya asirallah fi ardihi. Di bumi dia itu diberi julukan tawanan Allah. Jadi tawanannya Allah di bumi. Wa syuffi'a li ahli baiti. Kemudian keluarganya juga akan diberi syafaat kelak di yaumul kiamah. Demikian beberapa amalan yang dapat menghapus dosa seorang hamba. Semoga bermanfaat
Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.